Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian dua hal. Yang pertama, kalau Anda sedang sholat, maka pastikan dan yakinilah teman-teman, sholat itu Anda akan terima pahalanya pada hari kiamat. Oleh karena itu, perbaikin, maksimalkan. Kita sudah pernah bahas juga di beberapa pasal yang lalu, yang Nabi SAW mengatakan siapa yang sholat, ya, wudhu dengan sempurna, kemudian dia sholat dengan khusyuknya, rukuknya benar, sujudnya benar, ya, semua diberikan haknya, maka dibersihkan dosa-dosanya. Pastikan teman-teman dalam diri Anda sedang mengerjakan sebuah ibadah yang pasti Anda akan terima. Pahalanya sempurnakah, berkurangkah, ataupun kalau tidak diterima, Anda akan mendapatkan jawabannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ada orang tidak menerima pahala sholatnya kecuali setengah. Ada yang cuma bisa menerima sepertiganya, ada yang seperempatnya, ada yang sepersepuluhnya, bahkan ada yang hanya menerima dalam bentuk seperti pakaian yang diremukkan atau dikusutkan lalu dilempar ke wajahnya karena tidak ada nilainya. Oleh karena itu teman-teman, jangan pernah berpikir sholat ini adalah store kewajiban kepada Allah. Allah nggak butuh dengan sholat Anda. Sedangkan Anda khusyuk saja dari takbiratul ihram, penuh tumaknina, bacaan iftitahnya tenang, sempurna, faham maknanya, al-fatihahnya, surah setelah itu dibaca panjang, ruku dengan tumaknina, dengan bacaan semua bacaan ruku 5-6 bacaan semua dibaca, i'tidal dengan tenangnya semua doa i'tidal dibaca, bukan hanya sekitar Rabbana walakal hamd, dibaca semuanya. Mil'us samawati mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd li rabbil hamd. Itu banyak zikirnya. Semua itu pun dibaca, sujud dibaca semuanya. Ya, doa-doa sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwara wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dibaca dengan tenang, masing-masing bahkan dibaca sampai 3 kali, ya, atau lebih. Kemudian duduk di antara dua sujud dengan tenangnya, Rabbi ghfirli warhamni wajburni wa'afini warzuqni, dengan beberapa lafaz dibaca semuanya. Kemudian juga sampai berdiri salam lagi, khusyuknya luar biasa, sempurna bacaannya dengan tumaknina dan faham apa yang dia ucapkan, dan dia memilih jumlah maksimal dalam jumlah yang diizinkan, gitu kan. Kayak Anda rukuk sujud kan baca sekali, itu yang sangat ditekankan. 3 kali sunat, tapi Anda boleh baca lebih daripada itu. Kalau saya tidak salah ada athar dari Nabi SAW, beliau pernah baca sampai 10 atau 11 kali. Ya. Itu pun semua teman-teman sekalian, Allah nggak butuh itu. Yang butuh itu siapa? Kita. Anda yang butuh itu. Perbedaan dasar atau bahkan sangat nyata perbedaan antara seseorang yang sholat hanya seperti store kewajiban, seakan-akan Allah butuh, dan ini persepsi yang sangat salah, harus segera diperbaiki. Dengan orang yang sholat, tapi dia faham kalau ini dia butuh, ini akan menyelamatkan dia di akhirat, akan meninggikan derajatnya, akan menambah fasilitas bidadari yang akan melayani dia, istana-istana yang mewah, segala macam dipan-dipan luar biasa. Itu dengan itu. Maka beda, ini dia akan jaga sholatnya, karena dia tahu Tuhannya nggak butuh, dia sedang mempersembahkan. Ya, ibadah dia ini ibadah saya, Allah terimalah, gitu kan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam diperintahkan Allah membangun Ka'bah. Setelah membangun Ka'bah, mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sudah kerjakan sempurna. Apa yang mereka lakukan? Apa yang Allah nukil tentang mereka? Mereka mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terima amal ini dari kami. Padahal mereka sudah ikhlas, mereka utusan Allah, mereka sudah ikuti semua syarat dan rukunnya, mereka masih mohon kepada Allah karena mereka tahu mereka yang butuh, bukan Allah yang butuh. Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terima dari kami. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya Kau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami kalau sampai ada yang salah, ada yang keliru. Innaka anta tawwabur rahim. Karena Engkau Maha menerima taubat hamba dan Engkau Maha pengasih.
Jadi teman-teman, ini peringatan poin pertama untuk diri saya dan teman-teman sekalian. Jangan pernah lakukan ibadah seperti store kewajiban. Seakan-akan Allah butuh. Ini salah, fatal. Semoga Allah hilangkan dari kamus kita semua ini. Yang benar, saya butuh dengan ibadah saya ini. Saya akan mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Maka di situ Anda akan maksimal. Karena sedekah Rp1.000 pun. Sepotong makanan yang Anda kasih. Satu ayat Al-Quran yang Anda baca. Satu zikir atau satu istighfar Anda ucapkan. Apa saja. Sebuah bentuk bakti pada orang tua. Senyum dengan saudara muslim. Jenguk orang sakit beberapa detik. Anda sedang sholat. Walaupun sholatnya cuma 2 rakaat. Sholat malam misalnya. Atau Anda sedang menuju ke masjid. Semua Anda tahu ini. Oh, saya butuh. Maka saya berusaha menjaga agar mendapatkan pahala maksimalnya. Anda yang butuh itu. Dalam sebuah riwayat. Ya, hadis qudsi. Allah SWT mengatakan. Wahai hamba-hambaku. Sesungguhnya amal-amal yang aku telah terapkan. Syariatkan kepada kalian. Ya, itu adalah untuk kalian sendiri. Yang aku berikan balasan, aku kembalikan kepada kalian. Allah nggak butuh itu. Yang kedua teman-teman sekalian, selain daripada tadi apa yang saya bahasakan itu, tentang masalah pentingnya kita mengetahui kita butuh dengan ibadah kita. Yang kedua, tanamkan teman-teman dalam diri kita. Kalau ibadah yang luput dari kita, sekali aja luput, maka kita akan kehilangan catatan amal ya, di buku amal kita dari ibadah itu selamanya. Misal, tadi ada orang yang tidak sholat duha. Sunnah, nggak apa-apa lah saya nggak sholat. Misal, oke, sunnah. Tapi setelah masuk duhur kayak saya sekarang, selepas Jumat atau selepas duhur begini, kalau dia mau sholat duha, udah nggak bisa lagi, karena waktunya sudah lewat. Dan itu sampai hari kiamat dia nggak bisa perbaikin. Besok dia bisa sholat duha Ustaz. Besok catatannya untuk hari esok. Hari ini kosong. Dan tidak bisa diperbaiki. Maka setiap kali ada kesempatan beribadah. Jangan sia-siakan. Kejar. Segera eksekusi. Kalau sudah ada kesempatan ibadah. Tugas kita eksekusi. Bukan negosiasi. Karena syaitan akan negosiasi sama kita pada saat itu. Dengar azan nih. Oke, saatnya hayya 'alas shalah, ayo salat. Hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kemenangan. Selesai urusannya. Tutup semua meeting, tinggalkan semua aktivitas, masjid, Allah panggil. Selesai. Syaitan akan negosiasi. Udah, salat di masjid depan aja, salat di rumah aja, berjamaah aja sama teman-teman. Negosiasi, enggak ada negosiasi. Enggak ada negosiasi. Kita mau ada orang miskin nih. Pak, Bu, tolong bantu. Tugas kita apa? Eksekusi. Kasih. Selesai. Syaitan akan datang negosiasi. Udahlah, dia masih mampu, masih sehat kok. Kasih aja sekian. Gak ada negosiasi. Tiba hari Senin, hari Kamis. Puasa. Oh ini hari Senin, puasa nih. Ajak istri, ajak suami. Ayo kita puasa yuk. Kita hidupkan suasana Ramadan. Bagaimana kita sahur sama-sama. Bagaimana kita buka puasa sama-sama. Ayo. Ajak anak-anak yuk. Ini keutamaannya nih. Nabi SAW bersabda. Kalau waktu ditanya tentang puasa Senin Kamis, beliau mengatakan pada 2 hari ini amal soleh dilaporkan ke langit. Maka aku ingin pada saat amalku dilaporkan aku sedang berpuasa. Selesai. Eksekusi. Mau berat, mau ringan, lakukan. Syaitan akan nego. Nanti kalau kalian janjian ada undangan, ada ini. Tidak ada negosiasi. Selesai. Saya tetap jalan. Udah. Seperti itu. Dan tarik itu dalam semua ibadah, teman-teman. Semua ibadah kita. Gak ada negosiasi. Tapi eksekusi. Mungkin subhanallah. Amal yang Anda lakukan itu amal terakhir Anda. Mungkin pas Anda keluarkan Rp1.000 sedekah di kotak amal masjid. Habis itu aja Anda datang. Malaikat datang cabut roh Anda. Mungkin pada saat Anda pas selesai baca satu ayat. Atau cuma membaca Qul huwallahu ahad untuk mengejar pahala misalnya. Dan Anda meninggal setelah itu. Sama halnya dengan dosa. Setiap ada kesempatan dosa, tutup pintunya. Godaan lagi datang, lawan. Jangan sampai itu menjadi penutup hidup Anda. Jangan sampai nanti Anda pas habis melakukan langsung meninggal dunia. Bagaimana? Maka hati-hati. Ini yang saya ingin berbagi teman-teman sekalian.
Dan ini keutamaan pertama dari hadits 438 tentang masalah keutamaan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang yang betul-betul hamba Allah yang memaksimalkan waktunya.